Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satunya itu barangkali mau ditambahi. Sebenarnya inti masalah itu salah satunya adalah superioritas dan arogansi. Superioritas menganggap bahwa dirinya itu menjadi klan yang paling baik di bumi Nusantara. Sementara itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Itu kan mengaku paling hebat lah, di darahnya ada mengalir gitu kan. Yang kedua, arogansi. Arogansi ini tidak diajarkan di Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh kecil saja, bagaimana Rizik mengangkat dirinya sebagai imam besar. Apakah itu bukan arogansi? Siapa yang berhak mengangkat dia sebagai imam besar? Apa ini tiru Mufti Batawi? Itu loh, menganggap dirinya sebagai superioritas, terus nyalah-nyalah ke pribumi yang lagi berjuang untuk melawan VOC. Ini kita lagi berjuang bagaimana menghindarkan diri dari kemiskinan akibat resesi, akibat COVID, nyalah-nyalah ke pemerintah gitu loh. Loh, ini kan kumo luhur. Bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada superioritas orang per orang kecuali Nabi Muhammad SAW sebagai pemilik kebenaran tunggal. Kalau orang lain kita harus ittifaq, kita harus ijma gitu loh. Bukan terus kumo luhur mengaku imam besar gitu. Mengaku keturunan Nabi paling hebat. Yang asli keturunan Nabi nggak begitu. Mereka justru menyembunyikan. Hadrul Syekh itu syarif, tapi tidak pernah ngaku sebagai keturunan Nabi gitu loh. Imam besar Petamburan. Jadi jelas. Ini inti dari tadi pernyataan Gus Kausar. Ini kesimpulan dari Gusmar seperti apa tadi, walaupun sudah disinggung di awal loh, ini kesimpulannya lah. Jangan disimpulkan dulu. Saya tambahi. Tadi dia mengatakan orang penting gitu loh, buat apa? Saya tegaskan lagi gitu loh, bahwa ini penting. Mengapa ini penting? Ini berangkat dari akar persoalan loh ya, tadi tentang silsilah Pahlawi. Kalau mereka pakai stempel itu, stempel sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi, itu menjadi masalah besar, Gus Kausar, menjadi masalah besar di Republik Indonesia ini, di tanah air Nusantara ini. Mengapa menjadi masalah? Karena klaim atau stempel sebagai cucu Nabi itu kerap kali disalahgunakan dalam banyak hal, dalam bidang sosial, ekonomi, politik, Semuanya. yang kecil-kecil dalam skala sosial ekonomi. Betapa banyak oknum-oknum dawir nyatroni kiai NU, santri-santri NU dengan bawa stempel cucu Nabi, meminta dengan cara yang tidak sopan, dengan cara yang tidak etis, kalau nggak dikasih nyepatani. Itu dunia pesantren tahu semua itu. Berbahaya intinya. Berbahaya. Dengan stempel itu orang menjadi takut doktrin. Makanya harus segera dipapat habis. Harus segera diselesaikan. Walat. Nah ya, itu mengapa itu penting? Itu contoh yang kecil. Yang besar dalam skala politik, kapitalisasi nasab ini, apa stempel diri, mengaku diri, mengklaim diri sebagai cucu Nabi digunakan di jalur politik sejak tahun 2016. Demo-demo besar berjilid-jilid di Jakarta. Pimpinannya itu ya pentolan mereka bela agama, bela Nabi, bela Islam, bela habaib. Siap bela habaib, siap mati demi habaib. Enak temen. Nah, kemudian digunakan itu untuk memprovokasi massa, mengawet massa mau ikut karena yang ngajak adalah
Mengaku cucu Nabi. Ini masalah besar. Itu masalah besar. Ngaku cucu Nabi. Diajaknya kalau diajaknya ke jalan yang benar. Kalau diajaknya untuk melawan negara, diajak untuk membenci pimpinan yang sah, presiden zalim, cokodok, ya, masih ingat kan suara-suara itu? Nah, iya. Mari kita siap kepung istana. Oh, istana mbahmu dikepung, antum-antum itu pengungsi di sini. Sekali lagi antum-antum itu keturunan pengungsi di Tanah Nusantara ini. Jangan macam-macam. Anda kalau mau ngepung istana, mau menurunkan presiden Indonesia yang sah, antum yang saya lempar ke laut Nusa Kambangan, biar dimakan hiu. Pengungsi aja, hormati rumah gitu loh. Kita itu pemilik Nusantara. Pemilik rumah itu kita. Mereka itu keturunan pengungsi macam-macam. Jadi penting ketika ini kemudian kita selesaikan bahwa mereka memang bukan cucu Nabi, jangan lagi jualan Nabi, jangan lagi mengaku cucu Nabi, baik untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik atau apapun. Dah kembali ke kehidupan yang benar kalau masih mau diajak bersatu di Indonesia ini. Gak harus ngaku cucu Nabi itu dapat uang. Macul ya macul baik karena nanggung Banyumas. Betul mie ayam halal kan berkah gitu loh. Atau jualan minyak wangi, jualan batik, jualan sarungan, Jualan tebak. nah, yang nggak usah jualan cucu Nabi, nggak usah jualan durian Nabi. Itu kan baju, tahu nggak baju? Iya. Sakluk gitu loh. Kurang ajar. Ya kurang ajar. Lah ya cucu Nabi, Pak. Nabi kok dijual untuk kepentingan pribadi gitu, politik. Untuk memperkaya diri. Jadi itu penting, sangat penting, Gus Kausar ya. Kalau antum bilang nggak penting, ya, menurut saya salah. Antum kurang cara wong Banyumas ya, Gus Kausar. Dolane kurang adoh, kopi ini kurang kental, turune kurang wengi, udude kurang Bander. kurang abot, Sedotannya kurang jero. Jadi antum baca sejarah lagi, Gus Kausar. Banyak sejarah NU, sejarah berdirinya Republik ini, sejarah kedatangan imigran Yaman ke Indonesia, sejarah Wali Songo. Ini bukan persoalan Wali Songo durian Nabi atau bukan, ini persoalan klan Pahlawi nyambung atau tidak ke Kanjeng Nabi. Jadi emosi lah Bang. Itu Kang Huri. Jadi tadi disinggung masalah doktrin fanatik mahabbah. Mahabbah didasari oleh fanatisme doktrin itu nantinya akan timbul perbudakan baru, kalau boleh saya bicarakan seperti itu. Nah ini tadi sudah kita dengarkan dari Gusmar, walaupun dengan ya rada sedikit emosi ya memang seperti itu kenyataannya. Jadi kalau Gus Kausar tadi tidak tahu permasalahan, sebelumnya mungkin tahu, tapi rikuh bisa jadilah budaya rikuh inilah yang justru harus kita kikis. Demi apa? Demi masyarakat luas gitu. Di masyarakat paling bawah itu sudah banyak mengalami hal-hal yang mereka tidak mampu tapi harus karena doktrin itu tadi gitu. Nah, monggo Gus Muson. Ya buat mungkin ini terakhir ya untuk pertemuan ini, nanti silahkan dilanjut. Ada hal yang menjadi perhatian khusus bagi kita itu mengamati kehidupan klan Ba'alawi di Indonesia. Yang pertama, memframing seolah-olah guru-guru Nusantara, guru-guru ulama Nusantara itu Habib. Kami tegaskan bukan. Kalau Syarif iya, Sayyid iya. Semua guru-guru Nusantara itu ngajinya ke Mekah. Pertama mereka udah pinter dulu, dan secara geografis klan Ba'alawi ada di Yaman. Jadi jangan dikaburkan antara Said dengan Habib. Ini juga secara psikologis cukup menghantam di orang-orang bawah ini, seolah-olah guru-guru kita itu sanatnya ke Ba'alawi. Padahal kalau era sekarang itu Sayyid Ahmad bin Muhammad ya, bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Idrisi
Al-Hasani. Itu kalau sekarang. Jadi kalau era dulu itu dari datuknya Said Ahmad, yaitu Said Abbas. Ini bukan, kalau Al-Hasani itu udah steril itu. Pasti Sayyid. Jadi bukan Ba'alawi. Ini yang perlu. Kalau ada yang ke Yaman, ya era-era setelah tahun 80 itu pun juga tidak ke Ba'alawi kan. Sayyid di sana itu sangat banyak. Jadi itu ya salah satu bagaimana framing gitu loh ya. Seolah-olah guru-guru kita syaratnya itu ke Ba'alawi, itu kan ke Ba'alawi. Khusus Mbah Hasim itu udah jelas gitu loh. King Masternya ya abahnya sendiri, Muhammad Hasim bin As'ari, ngaji ke abahnya, terus ke Langitan, terus ke Madura gitu kan, Maholil, ya Maholil. Mekah, Ke Mekah itu ke Syekh Nawawi. Mahfud, ya Muhammad Mahfud Al-Jawi. Ya, itu ditulis dengan tangan beliau di Irsadus Sari. 3 kitab utama yang diaji oleh Mbah Hasim itu Muhammad Mahfud, gitu ya. Al-Jawi atau Al-Termasi, Al-Makki. Al-Makki itu karena orang Jawa pinter menjadi ulama di Mekah, gitu ya. Jadi Al-Jawi Tsummal Makki itu apa ya, testimoni beliau sendiri. Jadi nggak bisa orang lain ngomong Mbah Hasim berguru ke Habib, itu nggak ada gitu loh. Eranya berbeda. Jadi sekali lagi ini sangat penting, pengkaburan sejarah. Ya, pengkaburan sejarah oleh kelompok Pahlawi yang tadi itu Kumoluhur itu memiliki superioritas, seolah-olah semuanya dari dicatolkan harus ke Pahlawi. Tidak ada gitu ya, tidak ada. Pahlawi itu ke Indonesia tahun 1800-an dan itu dibawa oleh VOC untuk membuat struktur baru di Nusantara untuk melawan gitu ya, pribumi yang tidak tunduk kepada Belanda. Maka diciptalah mufti dan kapiten-kapiten di setiap kabupaten. Kapiten Arab. Kapiten-kapiten itu bukan Arab, Namanya kapiten Yaman, ya, tapi itu aslinya namanya Kapiten Arab. namanya kapiten Orang Arab, Yaman. tapi orang-orang Yaman yang hari ini secara DNA itu terbukti genealoginya ke Yahudi gitu. Jadi ini persoalan serius gitu. Ini persoalan serius. Terakhir, ya saya tegaskan lagi terakhir pada saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan dimanapun Anda berada. Sudahlah, saya sudahi. Tidak usah lagi anggap mereka sebagai dzurriyyah Nabi, karena mereka memang tidak bisa membuktikan diri sebagai dzurriyyah Nabi. Sebelum mereka bisa membuktikan diri, membantah apa yang menjadi temuannya Kiai Ma'ruf, sudah nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi dan jangan kita anggap sebagai cucu Nabi, gitu kan? Oke. Kita berlakukan biasa saja sebagai warga bangsa di Indonesia ini. Kalau baik ya kita respon dengan baik, nggak usah bertanya lah bagaimana santunnya, ramahnya orang-orang pribumi di Nusantara, Sabang sampai Merauke. Dari manapun kalau baik di sini ya kita terima dengan baik. Tapi kalau kemudian bajuk, sekali lagi tamu imigran membajuk di sini ya kejuk-kejuk gitu. Kurang ajar, tamu dihormati nggak mau, suruh menghormati. Ya kita menghormati sudah. Tapi kok kalau belangsak kemudian kurang ajar, nggak sopan. Kita bisa lebih tidak sopan lagi sebagai tuan rumah. Jadi nggak usah ngaku-ngaku lagi sebagai dzurriyyah Nabi sebelum kalian bisa membuktikan diri. Dah, itu aja titik. Anda sopan, kami pun segar. Nah, itu.